Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Min 1 Kediri, kelas 6, tema 1, muatan, tema 1, selamatkan makhluk hidup, muatan pelajaran PPKN, kompetensi dasar 3.1, menganalisa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indikator menentukan 3 contoh pelaksanaan sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah gambar dari lambang negara kita, Pancasila. Yang kemarin sudah kalian pelajari bahwa tiap-tiap sila ditunjukkan oleh lambang yang berbeda. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang. Sila kedua dilambangkan dengan gambar mata rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng, sedangkan sila kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Berikutnya perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu amati tentang gambar tersebut? Sesuai dengan pengamalan Pancasila sila keberapakah kegiatan tersebut? Silakan diperhatikan. Kegiatan ini menunjukkan anak-anak yang sedang terlibat dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Berikutnya, sebutkan 3 contoh sikap lain yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila yang ketiga. Salah satu contohnya melaksanakan upacara bendera dengan tertib. Kemudian ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Selanjutnya, tidak berkelahi. Kita lanjutkan anak-anak, perhatikan contoh berikut. Perhatikan cerita berikut. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Sikap Santi tadi tidak mau peternakan ayamnya digusur sangat cukup beralasan karena peternakan ayam tersebut telah menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Akan tetapi, terganggunya warga sekitar dengan bau peternakan juga tidak bisa dibenarkan. Seharusnya Santi dan keluarganya juga memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang banyak. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Penduduk yang ingin menggusur peternakan karena bau peternakan yang ditimbulkan peternakan keluarga Santi sangat wajar. Peternakan tersebut menghasilkan limbah kotoran yang sangat berbau, sehingga sangat mengganggu
kesehatan pernapasan warga. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Sebaiknya Santi dan orang tuanya memikirkan kembali peternakannya dengan melakukan pemindahan kandang. Tempat yang dipilih seharusnya yang jauh dari pemukiman penduduk, sehingga keberadaan peternakan itu tidak mengganggu warga. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Alangkah baiknya penduduk bermusyawarah dengan keluarga Santi dan mencari solusi yang terbaik. Penduduk harus bermusyawarah tentang dampak dari peternakan keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak merasa terganggu dari bau yang ditimbulkan. Jadi mereka seharusnya bermusyawarah bersama. Sesuai dengan Pancasila sila keberapakah tindakan dalam cerita tersebut? Kegiatan musyawarah mencerminkan pengamalan Pancasila sila yang keempat. Sebutkan 3 contoh yang lain sikap yang sesuai dengan Pancasila sila keempat. Coba apa contohnya? Memilih ketua kelas secara musyawarah. Menjalankan keputusan musyawarah meskipun misalnya dalam musyawarah itu pendapatnya tidak diterima. Tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Kita harus menghormati pendapat orang lain. Cermati cerita berikut. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Beni mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Beni agar mengambil makanan secukupnya saja. Jawablah pertanyaan berikut. Apa pendapatmu tentang sikap Beni? Beni melakukan pemborosan. Hal tersebut tidak bagus bagi kelangsungan lingkungan dan kelangsungan hidup orang banyak. Pemborosan dapat berakibat langkanya sumber daya alam di permukaan bumi. Apa pendapatmu tentang sikap Siti? Siti bersikap tidak boros, sehingga dia tidak merugikan kepentingan orang lain. Apa pendapatmu tentang sikap Edo? Edo bersikap menghormati hak-hak orang lain. Dia juga tidak merugikan kepentingan orang lain. Apakah yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Sikap Beni yang melakukan pemborosan tentunya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sila yang kelima. Berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sila pertama, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan menghormati agama lain, kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai Pancasila sila kedua, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ekonomi, dan pendidikan, membela kebenaran dan keadilan,
bersikap tenggang rasa atau menghormati orang lain, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya menjenguk orang sakit, merawat hewan dan tumbuhan. Berikutnya nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila ketiga, cinta dan bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, dengan berbahasa Indonesia dengan baik benar, cinta produk dalam negeri, berperan serta dalam kerja bakti, tidak membanggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sila keempat, mengedepankan musyawarah, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati hasil musyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum. Nilai yang terkandung dalam sila kelima, menghargai hasil karya orang lain, salah satunya dengan cara tidak mencontek, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menghormati hak orang lain, salah satunya dengan antri, tidak hidup boros, suka bekerja keras dan disiplin, bersikap adil. Nah, demikian tadi anak-anak muatan pelajaran PPKN tema 1 di kelas 6 ini telah selesai. Sebagai titipan saya kepada kalian, sejatinya baik atau buruknya pikiran dan perilaku seseorang bukan ditentukan oleh otaknya, namun sangat ditentukan oleh kualitas hatinya. Hatilah yang menerbitkan sifat, karakter, dan kepribadian yang darinya akan terwujud perilaku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.